Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan umat Islam dengan Al-Quran dan menghinakan orang golongan non-muslim yang karenanya jauh dan meninggalkan Al-Quran. Selawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pembinaan diri mereka, sehingga menjadikan mereka menjadi umat yang terbaik, umat yang menjadi teladan sampai saat ini. Sesungguhnya Al-Quran yang setiap hari kita baca seharusnya secara otomatis mampu mentarbiyah, mampu membina, mampu mengarahkan jiwa kita untuk senantiasa berinteraksi dengannya agar menjadi manusia yang beriman, manusia dengan imanan haqqa, iman yang sejati, serta manusia yang berakhlak mulia. Sahabat sekalian, mengingat pada saat ini kita sudah melampaui 4 hari di bulan Ramadan, memasuki hari kelima di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Yaitu Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman bagi kita umat Islam, yang menjadi rujukan utama bagi kita agar kita bisa selamat di dunia ini dan kelak di akhirat pun kita juga termasuk golongan orang-orang yang selamat. Namun pada kenyataannya jauh dari realitas yang ada. Semakin kita sibuk dengan dunia ini, maka semakin jauh kita dengan Al-Quran. Seolah-olah bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, apalagi untuk menghafalkannya 30 juz. Anggapan inilah yang menjadikan kita semakin jauh dengan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi jelas bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada kita bukan dalam rangka agar kita bersusah-susah, bukan dalam rangka kita menjadi sulit terbebani dengan adanya Al-Quran. Namun seharusnya Al-Quran ini menjadi
pegangan kita agar kemudian kita menjadi orang-orang yang berjalan yang lurus di dunia ini, tidak berkelok-kelok. Sebagaimana Allah menciptakan bumi ini yang berotasi, yang kemudian mengelilingi matahari. Seandainya bumi ini bergeser sedikit saja dari tempat dia berada, niscaya bumi ini akan berbenturan dengan planet atau meteor yang ada di langit sana. Sebagaimana manusia manakala dia jauh dari pedoman Al-Quran ini, maka secara otomatis dia akan bergeser dan akan mendapatkan dirinya dalam kesesatan, dan niscaya dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Sahabatku sekalian, ikhwah fillah rahimakumullah, maka pada bulan yang mulia ini, mari yang pertama kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Membaca Al-Quran atau membaca merupakan langkah awal agar kita dapat menjadi sahabat Al-Quran. Ayat-ayat yang kita baca akan membangun cinta kita kepada Allah SWT, dan cinta akan menjadikan ia menyatu dengan jiwa, sehingga semua bentuk aktivitas bersama Al-Quran menjadi indah dalam diri kita semuanya. Sudah sepatutnya kita harus merubah persepsi otak kita bahwa Al-Quran seakan-akan hanya sahabat para ustadz saja. Karena itu kita harus merubah persepsi itu, bahwasanya Al-Quran juga milik siapa saja. Karena ketentuan ini sebuah persepsi yang salah. Kita harus membuktikan bahwa Al-Quran adalah sahabat kita semuanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Allah SWT. Jika Al-Quran menjadi sahabat orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin dihimpit kesulitan ekonomi, orang-orang yang sedang mendapatkan musibah dan lain sebagainya, maka Al-Quran ini menjadi fungsi rahmat, menjadikan fungsi rahmatnya akan mencurahkan kesabaran dalam menghadapi penyakitnya, menghadapi ujian ekonominya, menghadapi ujian musibahnya. Dia akan menjadikan sahabat kesabaran bagi orang-orang yang bersamanya. Jika Al-Quran ini menjadi sahabat kita, seorang pelajar, maka Al-Quran ini akan menjadikan kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, senantiasa menjauhi kemaksiatan, senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan. Itulah salah satu rahmat fungsi dari Al-Quran. Manakala kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Persahabatan seperti ini hanyalah akan terjalin dan terwujud jika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran dengan sesuai bentuknya. Jangan sampai ada satupun bentuk interaksi yang kita tinggalkan, tapi lakukanlah walaupun sangat minim. Minimal apa bentuk interaksi itu? Yaitu membaca.
Paling minimal lagi adalah ketika ada orang membacakan Al-Quran, kita mendengarkan. Salah satu interaksi kita kepada Al-Quran. Termasuk mencoba kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mampu menghafal 30 juz di dalam Al-Quran. Ada keinginan kuat bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Hal ini perlu kita lakukan karena Rasulullah SAW menjanjikan bahwa Al-Quran akan menjadi sahabat orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Namun masalahnya tidak semua orang yang beriman berhak mendapatkan persahabatannya. Mereka yang bersedia hidup dengan Al-Quran di dunia inilah yang akan mendapatkan persahabatan Al-Quran kelak di akhirat dengan pertolongannya atau syafaatnya saat menghadapi kesulitan di hari kiamat. Sahabat sekalian, ikhwafillah rahimakumullah. Untuk yang kedua, mari kita ingat kembali bahwasanya Al-Quran adalah sumber pahala dan rahmat Allah yang paling mudah kita dapatkan. Tentunya kita masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sungguh dahsyat pahala yang ada di dalam Al-Quran. Satu huruf nilainya 10 pahala. Artinya hadis ini meneguhkan keimanan kita. Namun adakah kerinduan dan keyakinan dalam diri kita akan besarnya pahala dan rahmat Allah di balik tilawah Al-Quran yang mudah dan terjangkau ini? Alangkah ruginya jika kita membaca Al-Quran hanya di saat bulan Ramadan ini saja. Sangat rugi. Manakala kita sibuk dengan dunia tapi lupa dengan membaca Al-Quran, mengingat begitu besarnya pahala membaca Al-Quran. Peluang beramal sangat besar. Coba kita bayangkan ketika berjihad, maka itu butuh pengorbanan yang kuat. Pengorbanan nyawa, pengorbanan waktu, pengorbanan harta, termasuk infak. Butuh pengorbanan harta. Kadang orang tidak punya uang untuk berinfak. Namun tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, apa yang menyebabkan kita kesulitan? Tidak ada, kecuali kemauan kita untuk membaca Al-Quran. Nyaris tidak memerlukan daya dukung yang khusus bagi kita untuk membaca Al-Quran, kecuali keinginan dan kemauan yang kuat bagi kita untuk beribadah dengan tilawah Al-Quran ini. Untuk itu marilah kita lebih serius berusaha menggapai janji Rasulullah SAW, yaitu dengan memperbanyak kita membaca Al-Quran agar kemudian pahala-pahala itu senantiasa mengalir pada diri kita. Hendaklah kita harus khawatir
Kalau sampai saat ini belum mau membaca Al-Quran secara rutin, yang terjadi adalah tercabutnya keinginan ber-Al-Quran dari diri kita. Kita dijauhkan dengan Al-Quran, kita dijauhkan dengan rahmat Allah, kita dijauhkan dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wala in syi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami melenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap diri kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu itu amat besar. Surat Al-Isra ayat ke-68-67. Jadi mari kita takut akan Allah cabut rahmatnya pada diri kita manakala kita jauh dari Al-Quran. Ikhwafillah, sahabatku sekalian, mari di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang Allah lipat gandakan setiap amalan ibadah kita, kita tata kembali nuansa-nuansa keislaman kita di tengah wabah pandemi ini, di tengah wabah corona ini. Salah satu hikmahnya adalah kita lebih dekat lagi dengan keluarga, lebih dekat lagi dengan Al-Quran tentunya, karena kita tidak bisa kemana-mana. Salah satu hikmah itu, maka mari kita fokuskan pada diri kita untuk senantiasa membuat targetan-targetan dalam membaca Al-Quran. Berapa kali khatam pada bulan yang suci ini? 1 kalikah? 2 kalikah? 7 kalikah? Atau 30 kalikah? Mungkinkah sampai 30 kali khatam? Inilah salah satu keistimewaan Al-Quran. Sangat mungkin sekali. Tidak ada yang keluar dari ketidakmungkinan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah ini mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Subhanallah. Sungguh beliau mampu menghadirkan lezatnya keimanan, yaitu dengan membaca Al-Quran, memaksakan diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tilawah Al-Quran. Karena begitu besar pahala dan rahmat yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Tidak sebatas kemudian tilawah yang kita lakukan, itu pahala yang kita dapatkan dari tilawah itu, tapi di samping itu Allah menjaga kita, memberikan rahmat kepada kita. Melalui apa? Melalui lantunan-lantunan yang kita baca dari ayat-ayatnya. Sahabat sekalian, mari kita ingat kembali betapa nikmatnya membaca Al-Quran ini, betapa agungnya ibadah ini. Jangan sampai kemudian kita terlewatkan. Sedikit demi sedikit kita tata kembali hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah melalui tilawah Al-Quran. Ibadah yang sangat mudah, ibadah yang tidak memerlukan pengorbanan kecuali kemauan kita. Sahabat semua, sebagaimana yang tadi
tersampaikan bahwasanya betapa Allah memberikan pahala besar bagi mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mereka Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi pembela bagi mereka yang senantiasa membacanya dan juga mengamalkannya. Dan pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya menumbuhkan berbagai macam stimulus motivasi kepada kita semuanya agar kembali kepada Al-Quran, agar kemudian kita bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sehingga kita dapat mengakses kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya jika Al-Quran yang mudah kita akses tidak dapat memudahkan kita mengambil manfaat dan keutamaan yang besar yang ada di dalamnya. Semoga Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang termasuk golongan Ahlul Quran dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.